Ketemu untuk sekian kali Akhirnya mengobrol bersama-sama. Menurut aku bukannya justru keberagaman itu yang bikin lebih berwarna dan gak Iya. kaku. Kalau dari aku sih, aku bahagia banget bisa ada di zaman dimana semuanya bisa terlihat. Jadi aku bangga punya badan seperti yang aku ini. Ketika kita menghargai diri sendiri, itu auranya bakalan keluar. Dan kalau misalnya ada orang lain yang ngomongin tentang apapun yang ada di dalam diri kita, kita bisa memfilter itu dengan baik. Yes. Setuju? Setuju? Setuju banget. Dulu aku suka insecure sama diri aku sendiri, kayak ini karya gue kayaknya nggak akan bisa maju. Tapi kalau misalnya kita terus memikirkan orang, kita nggak Iya. mikirin apa yang kita mau dan apa yang kita capai, goal kita apa, jadi ya udah, kita nggak bisa menutup kedua tangan kita ini sama semua orang. Benar. Karena kedua tangan kita ini hanya buat diri kita aja, jadi Betul. ya udah, kita terus maju. Kalau dari aku sendiri sih, harus remind myself, Aha. kalau misalnya emang kamu mau nyenengin satu orang, kamu tanggung jawab ke hati orang lain juga, jadi semua yang harus disenengin. Apa tuh? Apa ini? Aplikasi mau ketakutan jalan Oh ya ampun. Selalu. Maksudnya video call ya? Video call. Buat menyenangkan hati. Ini teman-teman aku, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, ada yang SMA juga gitu. Nah, mereka adalah tema yang aku omongin waktu aku nulis lagu di album Selamat Ulang Tahun. Iya. Banyak banget Bagus yang banget. Oh itu tapi lagunya bagus banget sih. Jadi emang Mereka inspirasi kamu. mereka yang selalu jagain aku. Kalau misalnya emang aku lagi di panggung, mereka kan biasanya di depan barikade. Mereka Bahkan yang paling jadi barikadenya. barikadenya. Kalau ada apa-apa mereka yang Yoi. gitu. Jadi kayak itu adalah reassurance lagi untuk aku. Iya. You are love. Iya, iya. Ya, maksudnya banyak yang sayang banget sama kamu. Iya. Gitu. Menurut aku yang paling penting itu kita bandingin diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. You've been through a lot dan you survive gitu loh. Kita itu hidup itu dikasih nafas aja bersyukur. Apa yang kita punya ya udah syukuri. Kalaupun pengen seperti mereka, jadikan mereka motivasi. Yang terbaik sebenarnya tuh kita sendiri, cari potensi kita apa, knowing your passion, loving your passion, nanti you akan living in your dream sendirinya kok. Aku dengan masa kecilku, I'm so happy, aku bersyukur untuk semua hal buruk, hal baik yang aku lalui, aku syukuri, dan ya karena itu aku jadi di titik ini sekarang. Apa ini? Apa ini? Oh wow! Ini boneka jelek banget ya? Jelek banget kan? Gak jujur-jujuran matanya. Jadi ini tuh adalah menurutku ini benda kecil yang lihat deh udah gini. Jadi ini hadiah dari sahabatnya ibu ketika aku lahir, which is 32 tahun lalu. Ini boneka ini kesayanganku banget, terus sekarang jadi kesayangan anakku. Mamahku banyak mengajarkan banyak hal tuh dari sini. Aku suka banget berendam pakai air panas. Panas. Oh, Karena iya. bener-bener kayak Nggak peduli gitu. kalau aku suka ngomong sama diri sendiri gitu, kayak Oh iya. bangun pagi gue tuh suka ngaca kayak enggak, lo itu baik, lo itu happy. Guilty pleasure yang aku lakuin tuh adalah pakai daster paling bolong, aku make up, tiduran di bean bag, nyetel AC 16 derajat, pakai Wow. fan 3, Wow. nyetel lagu yang bikin tidur. Wah, itu nikmat banget. Kalau aku pastinya makan. Karena aku suka banget makan. Jangan. Karena maksudnya kayak Gitu. tapi itu justru menurut aku yang bikin otak-otak kita berlemak, Iya. yang bikin hati-hati kita berlemak. Iya. Jadi kalau memang udah masuk ke badan kita, ya sudah syukuri aja gitu. Iya. Karena itu adalah berkah yang susah didapat. Banyak Benar, orang betul. belum menerima berkah itu gitu. Jadi kan maksud aku kayak aku lebih menyenangkan kalau misalnya Makan enak. ya makan enak aja udah cukup gitu. Dan mensyukurinya. Betul. Ada satu momen yang aku benar-benar bisa highlight banget, yaitu waktu aku ngupload pertama kalinya foto before and after aku. Itu hal paling random tapi yang benar-benar bikin aku tuh jadi punya energi lebih gitu, dan jadi pengen keep on sharing it more gitu.
Jadi yang bikin aku semangat buat jalanin diet itu sebetulnya bermula dari, jadi ceritanya kamar aku tuh kalau dibuka pintunya kaca semua gitu. Jadi aku tuh bener-bener Kelihatan banget tuh. betul. Jadi setiap pagi buka pintu aku tuh bener-bener gak sadar, sampai sekali waktu aku sadar gitu. Kenapa ya setiap kali aku bangun tidur aku buka pintu tuh aku nunduk. Aku bener-bener gak mau ngeliat diri sendiri gitu. Itu aku udah sampai di tahap membenci diri sendiri gitu. Udah bukan lagi terganggu dengan omongan orang, tapi sampai I myself, I dislike myself gitu. Ada momen aku berasa kayak ini udah gak bener banget sih, I really have to change. Sama nih. Kalau dikasih bunga semua orang pasti gitu ya. Padahal lagi dikasih Iya. bunga matahari lagi. Ketika gue memberi cinta, pasti akan mendapatkan cinta yang banyak. Satu kebaikan yang kamu kasih, pasti ntar akan ada 10 kebaikan menghampiri Yes. kamu kayak gitu. Begitupun cinta. Menerima sama memberinya sih. Banyak dari kita mungkin lebih gampang memberi cinta gitu. Tapi yang aku perhatiin termasuk diri aku sendiri, kita tuh cenderung susah untuk menerima cinta. Aku juga punya masalah dalam hal menerima cinta. Aku baru bisa memberi cinta lagi dengan baik adalah ketika aku baik lagi harus ke diri sendiri. Aku selesaiin dulu apapun masalah Iya. yang mengakar di dalam. Aku udah bisa nerima kalau misalnya ada orang yang sayang sama aku, baru ternyata aku bisa menyayangi orang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Dari dulu tuh aku tuh selalu pengen dengar lagu aku sendiri di radio. Itu besar banget sebenarnya, mungkin kayak kecil loh kalian, cuma kayak ngedenger suara aku sendiri di radio kalau misalnya lagi di mobil tuh kayak sesuatu yang kecil tapi bikin aku bangga. Paling terbesar aku melawan kata tidak mungkin ya. Karena masih ingat banget ketika aku 90 kilo gitu dan aku bilang mau diet gitu. Rata-rata hampir semua orang akan bilang nggak mungkin lah, tapi ternyata bisa loh kata tidak mungkin itu dilawan gitu. Selama kita tuh benar-benar konsisten dan mau usaha. Pencapaian terbesarku adalah aku bisa kerja sesuai dengan passionku, dibayar pula, masih bisa ngurus anak pula. Kayak kaget gue, lagu itu nggak laku, tapi aku situ berjuang lagi untuk menentukan aku genre mana yang pas buat aku gitu. Sampai akhirnya aku bertemu sama Mas Dana gitu, yang akhirnya bilang kalau ini tuh last fight kamu nggak usah peduli industri, yang penting kamu suka teater, kamu suka musiknya, kamu suka genre, kamu suka jadikan kamu suka musiknya, kamu suka kamu kejar itu sama aku, kita berdua bikin sama-sama manajemen. Aku pengen dihargai dan pengen diterima di dunia seni, udah gitu aja. Jadi nggak Nangis ya. sebenarnya dulu tuh aku tuh sebelum aku tuh nggak bisa main alat musik sama sekali. Aku nggak tahu not balok, aku nggak tahu cara bernyanyi yang baik gimana, aku nggak tahu cara bermain musik gimana. Akhirnya aku ada satu sekolah mengajarkan aku dan aku akhirnya bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, yaitu adalah mempelajari not balok do re mi fa sol la si do. Mas Dana ngasih ke aku, suami aku ngasih ke aku, dia mengingatkan aku kalau kamu tuh sudah lupa sama masa lalu kamu. Masa lalu itu jangan dilupa, tapi coba dikenang. Kalau buatku tuh momen ketika di satu momen tuh kita tuh benar-benar cuma mikirin diri kita sendiri, bukan egois. Tadi Rani sempat bilang itu bukan egois, tapi ketika kita mikirin diri sendiri itu kan artinya kita tuh beneran merhatiin dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana nih bagian yang belum kita sayangin gitu. Itu juga menikmati hasil jerih payah itu menurutku living to the fullest juga sih. Aku ngerasa aku belum living life to the fullest deh, soalnya kayak aku baru 20 tahun, cuma tanggung jawab aku juga udah banyak. Kalau aku dari dulu nyebutnya adalah aku terlalu cepat dewasa. Living life to the fullest adalah untuk ngambil apapun yang aku rasa adalah kekurangan, yang tadinya adalah menjadi dari malapetaka jadi sesuatu yang aku embrace dan kayak oke, ini adalah sesuatu yang bisa kita bangun pelan-pelan menjadi sesuatu yang lebih baik. Halo Nay, aku melihat perjalanan kamu dari dulu sampai sekarang senang sekali karena aku merasa nggak salah nih pasangan. Karena kamu orang yang senang untuk berkembang, kamu senang untuk menerima tantangan baru. Sampai akhirnya aku lihat kamu sekarang bisa membuat konten yang banyak menginspirasi orang.
Dan aku yakin ini makin mendekatkan diri kamu mencapai cita-cita kamu, yaitu bermanfaat untuk orang banyak. Aku bangga sama kamu. Sukses selalu, sayang. Itu nggak bisa dikasih. Iya Nangis haru. Anaknya nggak bisa dikasih ini. Karena kalau udah bawa suami, bawa anak, bawa keluarga tuh salah satu yang Iya, pasti. sensitif buat aku karena salah satu Pasti. orang yang paling sangat mendukung semua apapun yang aku lakukan sekarang tuh keluarga. Peluk lagi. Makin peluk kayaknya makin baik. Dear Anka, di saat kamu membaca surat ini, you're already living in your dream. Semua karena kamu sudah berupaya dan berdaya mencintai diri sendiri sampai kamu merasa full untuk diri kamu sendiri, lalu kamu mampu membagikan cinta ke lebih banyak orang. Dear Galabi, suatu hari nanti kamu akan menjadi sesuatu yang tidak akan bisa kamu lupakan seumur hidup. Perjuangan selama 2009 tidak akan pernah sia-sia. Galabi pasti bisa melakukannya hari ini dan seterusnya. Hai Nadine, apa kabar? 5 tahun bukan waktu yang singkat, dan aku yakin banyak yang terjadi di sela-selanya. Tapi, kuharap apapun yang membenturmu bisa membentukmu menjadi Nadine yang lebih tangguh. Beri lagi dirimu 1 hari untuk berjuang. Begitupun hari berikutnya. Wen, di stage kehidupan manapun kamu berada sekarang, aku mau bilang terima kasih. Terima kasih untuk tidak pernah putus asa, terus jadi wanita kuat. You're amazing, you've done well, and I know you will always do. So thank you, future Weni. Love, Weni 2020. Hai Tante Namira, apapun yang terjadi 5 tahun belakangan ini, selalu harus kamu syukuri dan menjadi pelajaran. Aku tahu, kadang tidak selalu menyenangkan, tetapi aku yakin kamu sekarang menjadi wanita yang kuat dan berjiwa besar. Love, Namira.